Selamat pagi, Arnie Pig. Lihat, ini adalah keluarga Peppa Pig yang terkenal. Kamu sangat beruntung, Arnold. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisimu sekarang. Di mana sopan santunmu, Arnold? Keluarga Peppa adalah penduduk asli Inggris yang sangat konservatif dan cerdas. Jadi tolong, jangan permalukan aku. Serial Peppa Pig telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah ditayangkan di 180 negara. Pendapatan tahunan mereka melebihi $1 miliar. Kira-kira jumlahnya yang sama dengan yang didapatkan oleh Al Capone dan gengnya di Chicago. Apa kamu benar-benar yakin ingin menempatkan bisnis ini dalam bahaya? Ini baru terlihat seperti serial kartun yang sesungguhnya. Mami Pig mengajarimu cara memegang sendok dan Peppa meledek Daddy Pig soal berat badannya. Film serial 3 menit ini dengan cepat dapat banyak penonton. Dan selama ini, para penulis menceritakan situasi kehidupan sehari-hari dan mengajari anak-anak cara menjalani hidup. Arnold, ini bermain genangan air yang terkenal itu. Lihat, semua orang memakai sepatu bermerek. Tunggu, kamu mau kemana? Kita sudah sepakat kan? Arnold, polisi tidak akan mau membantumu karena Mrs. Rabbit, teman keluarga mereka, bekerja di sana. Dan sekarang kamu akan memainkan permainan yang sangat menarik. Babi lapar. Popularitas Peppa telah jauh melampaui pertunjukannya. Hanya dalam 1 tahun, perusahaan ini telah menjual... Wow, ada apa ini? Nah, Arnold, aku rasa cukup. Jaga dirimu ya, sobat. Aku punya kejutan untukmu. Hari ini kamu akan ikut dalam sebuah eksperimen. Jangan khawatir, ini dilakukan oleh profesional sejati. Atau tidak? Mari lihat bagaimana penduduk bumi bertindak saat kondisi ketakutan. Apa Doors ini menyeramkan? Aku ngompol saat takut. Omong-ngomong, jangan minum jusnya. Dia sudah 10.000 jam di Doors. Dia tidak terlihat takut. Aktifkan keadaan tanpa bobot. Seperti di luar angkasa. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold, gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi nol di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah. Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Kami mengadakan pesta bergaya Among Us, sebuah game populer dengan lebih dari 500 juta pemain, lebih dari permainan apapun dalam sejarah. Dengan 97% pemainnya memainkan versi gratis di perangkat mobile. Tapi sebagian besar pendapatannya didapat dari versi PC berbayar. Tentu saja kita memainkan versi gratisnya. Jika gratis, aku juga akan ikut bermain. Ada alasan khusus aku memilih coklat, karena dia 65% lebih jarang dikeluarkan. Dalam lebih dari 90% pemilihan, orang memilih mengeluarkan hitam. Dan itulah warna yang kau dapat, Arnold. Kita mulai permainannya. Hal yang terpenting adalah bertindak cepat, karena kau bisa terbunuh setiap saat. Dan ini dia pembunuhan yang pertama. Jangan cemas, di sini kita punya banyak detektif. Dengan cepat mereka tahu bahwa kau bukan penipunya. Ups, aku yakin di sini kau benar-benar dijebak, Arnold. Ini waktunya untuk pergi sebelum kau dilempar ke luar angkasa. Kau harus selesaikan tugas dalam permainan untuk menjelaskan kepada pemain lain bahwa kau bukan penipu. Ups, ruangan ini sudah dipakai. Jangan ganggu pasangan ini. Ada satu tugas baru. Kau harus memadamkan api di ruang kelistrikan. Sepertinya itu berhasil. Mereka percaya padamu. Ayo, bantu pemain ini. Sepertinya aku melihat alat pemadam kebakaran. Arnold, ada yang benar-benar ingin menjebakmu.
Terlebih, berdasarkan statistik, ruang kelistrikan dan ruang admin adalah tempat paling berbahaya. Jika kau memang seorang penipu, kau harus ledakan mesinnya dan menangkan permainan. Tidak berhasil. Itu keren, Arnold. Jadi kau bukan penipu. Selamat, hati-hati. Kenapa membutuhkan barang ini, Arnie? Apa kau ingin membuat Minecraft versi kehidupan nyata? Itu mudah sekali. Tahukah kau bahwa Minecraft adalah game terlaris kedua di dunia setelah Tetris? Dan versi pertama dibuat hanya dalam 6 hari. Jadi, mana yang lebih baik? Minecraft atau kehidupan nyata? Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Saatnya pulang. Oh iya, aku lupa. Rumahmu mudah dicuri atau dihancurkan. Sepertinya game over. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold, jangan biarkan dia kabur. Wow, ini Shiko Shidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak, akhirnya mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia, kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu, jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Shiko Shidori lemah, hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju?
Australia, tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Dua raksasa, King Kong dan Godzilla, sedang bertarung. Selamat pagi, Arnold. Apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut, Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Pershing Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi. Untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah, akan melayang ke luar angkasa. Termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Karena itu, untuk bisa menghancurkan bumi, kau tidak perlu menunggu pertarungan antara dua raksasa. Kau hanya perlu mematikan gravitasi. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold.
Jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 384.467 km. Dan tiap tahun bulan bergerak 3,5 cm menjauh. Dan di dalam sepanjang sejarah manusia, hanya 12 orang yang pernah menapakkan kaki di bulan. Kau akan menjadi yang ke-13. Aku setuju, itu bukan angka keberuntungan. Tapi bayangkan, tidak akan ada orang di bulan kecuali kau. Memang, ini bukan Miami. Suhunya di sana minus 173 derajat Celcius. Dan kemanapun kau pergi, ada radiasi yang 200 kali lebih tinggi dibanding bumi. Jadi, kau tidak bisa apa-apa tanpa baju luar angkasa. Tapi sementara itu, sebagai turis kau bisa check-in ke hotel. Meski konstruksinya belum dijadwalkan hingga 2025. Ayo kita ke sisi jauh dari bulan. Terutama karena ada banyak peralatan keren yang ditinggalkan oleh para astronot. Arnold, masuklah ke dalam Lunar Rover, nyalakan mesinnya, lalu kendarai. Percaya atau tidak, ada beberapa lautan di bulan. Hanya saja mereka tidak berisi air, melainkan lahar beku. Arnold, kau salah pedal, injak remnya. Selamat, Arnold. Kau baru saja menabrak Lunar Rover Cina Yututu. Dan kau merusak baju luar angkasamu. Oh, tidak. Houston, kita ada masalah. Jangan cemas, Arnold. Bantuan segera datang. Memang butuh waktu 3 hari untuk mereka sampai. Dan cobalah untuk hemat oksigen. Semoga berhasil, Arnold. Kabar bagus, sobat. Kau selamat. Tapi satu jarimu hilang. Arnold, kini kau jadi pahlawan sejati. Karena itu, NASA memberikanmu tiket gratis ke Mars. Berangkat dalam 3 jam lagi. Tampaknya hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo. Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya, kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan, bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu, ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu. Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari, yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Atau sepertinya itu bisa membantumu berlayar dengan kapal pesiar mewah seharga $6 juta 27 meter. Ya, sepertinya kau menemukan cara menghindari situasi buruk lagi. Arnold, awas! Situasinya tampak tidak bagus, Arnold. Apa-apaan? Sepertinya semuanya semakin aneh dan bermasalah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya.
Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Surat kontrak? Jadi kau sudah mendapatkan peran casting? Jangan buru-buru Arnold, dan bacalah dengan teliti sebelum menandatanganinya. Menurutku kau bisa menghasilkan uang dengan menyewakan ruang kosong besar di antara kedua telingamu. Bagaimana menurutmu Arnold? Ruang di dalam kepala merah besarmu itu kosong melompong. Sepertinya kita bisa menyimpan sepeda motor jadul nenekku di sana. Arnold, untuk peran ini, sepertinya berat badanmu harus dinaikkan 3 kali lipat. Aktor, untuk sedekat mungkin dengan peran yang akan dimainkannya, seringkali harus menambah atau mengurangi berat badan dalam waktu yang sangat singkat. Christian Bale dari tahun 2008 hingga 2013 harus menurunkan berat badan sebanyak 9 kali. Dan juga harus menambah berat badan sebanyak 30 kilogram. Itu berarti 66 pon. Untuk menaikkan berat badan dengan cepat, gunakan piring yang lebih besar. Dengan begitu porsi besar akan terlihat masih kecil. Tambahkan banyak makanan ringan Arnold, seperti buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan sandwich selai kacang. Dan jangan lupa tentang hidangan penutup. Arnold, sepertinya menambah berat badan adalah bakat rahasiamu. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Nah, sebentar lagi kau akan siap untuk memainkan peran utama. Kau akan menjadi bintang. Jadi, itulah sebabnya mereka membutuhkan seorang aktor dengan bobot yang begitu besar. Sayang sekali, Arnie. Sepertinya semua usahamu itu sia-sia. Dan bahkan gajimu tidak cukup untuk membawamu pulang. Jadi, kau mencoba untuk pulang jalan kaki, Arnold. Hei, Arnold, kau baik-baik saja? Karena semua kelebihan berat badanmu, tulangmu mengalami tekanan yang sangat besar. Kita perlu menghitung indeks massa tubuhmu. Tinggi 152 cm dan 93 kg. BMI-mu lebih tinggi dari 40. Dan itu adalah obesitas kelas 3, sobat. Kau membutuhkan pertolongan yang serius. Ini, hubungi nomor ini. Teman-temanku akan membawamu ke tempat yang istimewa. Di sini, hanya dalam beberapa menit, semua kelebihan lemak akan dipompa keluar dari tubuhmu. Kau terlihat luar biasa. Oh tidak. Kulit kendor akan membantu mengingatkanmu untuk tidak membuat pilihan bodoh di masa depan. Dan untuk semua lemak yang dipompa keluar, di pasar gelap, beberapa perusahaan kosmetik bersedia membayar hingga $15.000 hanya untuk 1 kilo barang tersebut. Jadi Arnold, pulanglah ke rumah. Arnold, ayo sapa para penonton. Dan ucapkan selamat tinggal juga. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100.000 km panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti.
Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama, jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri, dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa, sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta, dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik, di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Bukan sekarang, Arnold. Kami membutuhkanmu, Arnold. Semua orang menyayangimu. Iya kan? Aku bercanda. Tidak ada yang peduli.